Punya keinginan yang belum tercapai, amalkan sholawat munjiat. Sholawat munjiat dahsyat, sholawat munjiat ajaib. Sholawat munjiat memiliki karomah. Dahsyatnya keajaiban karomah sholawat munjiat itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya, karena banyak sekali teman-teman kita, para pengamal sholawat, para pecinta sholawat, mereka itu saat terlilit hutang baca sholawat ya, saat pengen punya rumah baca sholawat, pengen kendaraan motor baca sholawat ya, pengen apapun, hajat apapun baca sholawat, geber sholawat, selalu istiqomahin sholawat. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Yusuf. Dulu saya tuh nggak punya kerjaan, istri lagi hamil tua, duit lagi pas-pasan. Saya berdoa kepada Allah, sebelumnya saya selalu geber sholawat. Aku ngajak istri sholawat, yuk dek, di saat kamu hamil kita berbanyak baca sholawat. Dengan barokahnya sholawat, semoga kita dapat keberkahan sholawat dan Allah berikan keajaiban sholawat tersebut. Aku ngomong gitu sama adik, sama istri aku Mbak Vina. Nah, istri aku ngomong iya, terus istriku juga baca sholawat, aku baca sholawat. Kami berharap semoga dengan keberkahan sholawat ya, keajaiban sholawat, kami bisa memiliki anak keturunan yang soleh solehah. Dan ketika itu kan istri lagi hamil tua ya, duit lagi pas-pasan, kami benar-benar nggak ada biaya untuk persalinan istri saya Mbak. Nah, ketika itu saya geber sholat Mbak, saya baca sholat dengan sehusu-husunya. Saya fokus baca sholat, berharap pada Allah, semoga Allah berikan keberkahan sholawat, Allah datangkan keajaiban sholawat. Semoga dengan keberkahan sholawat yang saya baca dan istri saya baca sholawat itu, Allah berikan kemudahan istri saya itu kelancaran saat melahirkan. Dan semoga Allah datangkan rezeki dari arah yang tak terduga, keberkahan sholawat ya. Dan itu benar-benar kami mengharapkan keajaiban sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya dengar ya dari ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir bahwasanya amalan sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini saya meskipun bingung, nggak punya uang geber sholawat ya, istri lagi hamil tua, gak ada biaya aku baca sholawat ya, aku gak punya kerjaan baca sholawat. Di saat istri hamil tua, gak punya kerjaan, lagi duit pas-pasan, ya aku hanya bisa bersolawat Mbak, solawat, dan solawat ya. Itu tadi yang aku hanya bisa baca sholawat, kerjaanku ya baca sholawat, istighfar gitu Mbak, sholat tepat waktu itu dah ya. Aku juga nonton ceramahnya dari almarhum Syekh Ali Jabir ya, karena disitu aku termotivasi dari almarhum Syekh Ali Jabir bahwasanya jangan tinggalkan 1000 kali sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad ya. Itu bahwasanya kalau sholawat Jibril itu memiliki kedahsyatan. Kalau kita baca rutin sholawat Jibril, istiqomah sholawat ya, rutin sholawat, konsisten sholawat, insya Allah Allah datangkan keajaiban sholawat. Nah, situ kami berharap, istri berharap dengan keberkahan sholawat tersebut, istri bisa lahiran secara normal, bayinya sehat, berkah sholawat juga istriku bisa selamat gitu Mbak. Aku berharap itu sama Allah, dan dengan barokah sholawat ya, aku berdoa kepada Allah semoga dengan mengamalkan sholawat dan mematuhi perintah Allah, semoga apa yang saya kerjakan diridhai Allah Mbak. Saya berdoa gitu sama Allah, dan diberikan kelancaran rezeki, berkah sholawat, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, berkah sholawat, amin ya Rabbi ya Rabbal Alamin gitu. Nah, ketika itu karena aku nggak ada kerjaan, aku hanya bisa baca sholawat. Pagi aku sholat duha, setelah sholat duha aku baca sholawat, sebelum duhur aku baca sholawat, terus aku ya sampai sholat fardu aku selalu baca sholawat ya. Aku hanya bisa jamaah sama istri karena memang kondisi masjid memang jauh sekali Mbak dari tempat aku, dari rumah aku. Nah, di situ aku dan istri berjamaah di rumah ya.
Dan setelah sholat fardu kami baca sholawat. Istri baca sholawat Jibril, aku baca sholawat Jibril. Dan setelah sholat fardu kami baca surat Munjiat 1 kali. Terus setelah itu kami berdoa. Nah, setelah berdoa kami baca sholat Munjiat 11 kali Mbak Vina. Nah di situ tiap hari kami baca sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad. Istri juga baca sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah Mbak Vina, aku nggak nyangka bahwasanya Allah berikan keberkahan sholawat, Allah datangkan keajaiban sholawat tersebut. Subhanallah. Di saat pas istri mau lahiran nih Mbak ya, ketika istri lahiran, alhamdulillah Allah ijabah doa saya Mbak. Ini mungkin berkah dari sholawat ya Mbak ya. Alhamdulillah berkah sholawat istri bisa lahiran normal. Berkah sholawat istriku tuh nggak harus ngeluarin uang sepeser pun Mbak Vina. Ternyata sholawat yang kami baca itu mendatangkan rezeki, mendatangkan keajaiban dari sholawat tersebut Mbak Vina. Ternyata ada saudara yang mau ngebantuin kami, bahwasanya semua yang nanggung biaya rumah sakit itu adalah saudara kami Mbak, keluarga kami. Subhanallah, seharusnya aku ngeluarin biaya 10 jutaan Mbak, ternyata aku sepeser pun aku nggak keluarin uang sepeser pun, walaupun itu hanya 10 juta ya, itu bagi aku uang 10 juta tuh banyak banget Mbak Vina. Alhamdulillah berkah keajaiban sholawat, aku nggak harus ngeluarin uang 10 juta. Berkah keajaiban sholawat, ternyata uang 10 juta itu dikasih oleh saudaraku Mbak. Subhanallah. Dan ajaibnya lagi Mbak, saya mendapatkan keajaiban sholawat. Subhanallah, di rumah itu sudah banyak saudara, banyak tetangga yang belikan baju bayi gitu ya, udah persiapan untuk bayi, untuk dedek bayi. Alhamdulillah berkah sholawat dedek bayi selamat, berkah sholawat istri juga selamat. Subhanallah, mungkin ini karena aku selalu dengerin ceramahnya dari almarhum Syekh Ali Jabir ya, selalu ngikutin ceramahnya Syekh Ali Jabir, setiap hari nonton ceramahnya Syekh Ali Jabir. Di situ saya terapin Mbak amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir ya. Pokoknya apapun yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir, seperti sedekah subuh, meskipun aku nggak ada kerjaan, yang penting setiap subuh saya sedekah. Terus saya ngamalin sholawat ya, meskipun hanya makanan lah ataupun gula, saya sedekah gula untuk semut ya. Aku kan sepunyaku ya sedekah Mbak. Yang penting aku di sini geber sholawat ya, istiqomah sholawat ya, amalin sholawat seperti yang di ceramahnya Syekh Ali Jabir. Seperti ceramah-ceramahnya Syekh Ali Jabir itu, jangan tinggalkan 1000 kali sholawat Jibril gitu ya, rutinkan 1000 kali sholawat Jibril. Itu pesan dari almarhum Syekh Ali Jabir. Nah ternyata di situ aku nggak harus ngeluarin biaya untuk istriku lahiran, meskipun hanya 10 jutaan ya Mbak ya. Nah semoga kisah saya ini bisa memotivasi teman-teman yang lain, apalagi yang teman-teman yang nggak punya kerjaan, apalagi yang lagi punya istrinya lagi hamil juga seperti saya. Nah duit lagi pas-pasan, yuk teman-teman kita geber sholawat ya, istiqomahin sholawat. Pokoknya kita selalu menghadap pada Allah dengan wasilah sholawat. Allah pasti berikan keajaiban sholawat. Karena alhamdulillah, karena aku nemuin ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir, yang nemuin channelnya Syekh Ali Jabir dan ngikutin amalan dari Syekh Ali Jabir, Allah berikan aku keajaiban sholawat Mbak Vina. Nah cukup segini saja ya Mbak, testimoni yang bisa aku ceritakan. Semoga kisah keajaiban sholawat ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Yusuf atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah ya teman-teman. Di sini Mas Yusuf baca sholawat, Mas Yusuf baca istrinya untuk baca sholawat, geber sholawat, istiqomah sholawat ya. Subhanallah, karena Mas Yusuf ini nemuin channelnya Habib Syekh Ali Jabir ya. Subhanallah, beliau Mas Yusuf ini dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir dan ngikutin amalan dari Syekh Ali Jabir. Apapun yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir beliau amalkan. Seperti ceramahnya Syekh Ali Jabir itu baca selawat, terus Syekh Ali Jabir itu mengajak kita untuk sedekah subuh ya. Ternyata Mas Yusuf ini juga mengamalkan ya teman-teman, seperti sholawat, sedekah subuh. Dan Mas Yusuf ini juga melaksanakan sholat berjamaah dengan istrinya ya teman-teman. Berkah keajaiban sholawat di sini. Subhanallah, doanya Mas Yusuf dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dulunya Mas Yusuf nggak punya kerjaan ya, hanya baca selawat, istrinya hamil tua, lagi pas-pasan uangnya, di sini hanya mengamalkan selawat, istrinya juga mengamalkan selawat, dan selalu dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir ya, nonton videonya Syekh Ali Jabir. Di situ subhanallah, dan Mas Yusuf bersolawat dengan keberkahan solawat. Semoga dengan mengamalkan solawat bisa mematuhi perintah Allah gitu ya. Semoga
Allah tuh meridhoi apa yang beliau kerjakan dan diberikan kelancaran rezeki, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Ya subhanallah, ternyata istrinya bisa lahiran dengan normal ya, yang seharusnya keluar biaya 10 juta nggak harus ngeluarin uang 10 juta, berkah ngamalin dari amalan Syekh Ali Jabir. Dan di sini ternyata beliau tuh mendapatkan banyak keajaiban ya subhanallah ya teman-teman. Kita selaraskan doa kita ya teman-teman. Nah, karena Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya ya. Kalau kita dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir, setiap hari nonton videonya Syekh Ali Jabir ya, di situ Syekh Ali Jabir selalu ngajak kita untuk selalu baca sholawat, karena amalan sholat ini adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi dari Mas Yusuf yang termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.